Semangat pagi untuk semua anak-anakku kelas 4A. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan sukacita. Pada hari ini kita akan belajar dari tematik 4F, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, pada bahasa Indonesia sendiri kita masih belajar tentang puisi. Namun kalau di minggu lalu kita belajar puisi tentang ciri-ciri puisi ataupun unsur-unsur apa saja yang terdapat pada puisi, hari ini kita akan belajar menentukan tema dari sebuah puisi dan mencari makna-makna apa saja yang terkandung pada setiap suku kata dalam puisi. Tema dalam puisi adalah topik utama atau gagasan pengarang dalam sebuah puisi. Kita dapat mengubah ataupun membuat puisi dengan menuliskan kembali sebuah puisi baru dengan menjadikan puisi lain sebagai acuannya. Puisi dapat kita ubah juga dengan menggunakan kata-kata sendiri. Sebagai contoh, di sini kita bisa baca tentang puisi Diponegoro karya Chairil Anwar. Kita baca bersama-sama. Diponegoro karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Dari contoh yang sudah kita dengarkan dan baca bersama, maka puisi tentang Diponegoro itu bertemakan tentang pahlawan. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang sangat dalam. Contohnya pada puisi bisa kita lihat pada layar handphone atau di laptop kita tentang pahlawan, atau judulnya tentang pahlawan yang tak dikenal. Nah, di sini kalau kita baca secara saksama, ada begitu banyak kata-kata yang mempunyai makna yang sangat dalam. Contohnya, ada kata sayang yang mempunyai makna tidak rela atau tidak ikhlas, atau bisa juga mengandung makna kasihan. Yang kedua, contohnya yaitu kita bisa menemukan kata terbaring yang mengandung makna yaitu tergeletak ataupun tidak sadar maupun sudah meninggal. Cita-cita memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan memiliki cita-cita, seseorang memiliki tujuan dalam setiap upayanya. Berbicara tentang cita-cita, salah satu cita-cita para pahlawan bangsa kita saat masa penjajahan adalah mendapatkan ataupun meraih kemerdekaan. Kemerdekaan diraih dalam bingkai keberagaman. Dari perjuangan para pahlawan, kita seharusnya semakin menunjukkan sikap toleransi demi tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh-contoh keberagaman yang ada di negara kita, di antaranya, yang pertama ada rumah adat. Rumah adat merupakan salah satu ciri khas suatu kebudayaan. Setiap suku bangsa memiliki rumah adat yang berbeda dengan suku bangsa lain karena memiliki struktur bangunan dan arsitek budaya setempat. Keberagaman rumah adat yang ada memperkaya budaya bangsa Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia sudah seharusnya mengenali corak dan bentuk rumah adat yang ada di wilayah Indonesia, terkhusus dari suku kita masing-masing. Nah, begitu banyak rumah adat ataupun suku-suku yang ada di Indonesia.
Nah, dari kelas 3 sudah kita membahas tentang nama-nama rumah adat yang ada di Indonesia. Biasanya itu yang paling sering muncul di soal itu adalah rumah gadang. Ya, dari Sumatera Barat, ada dari Papua biasanya sering keluar, atau biasanya rumah adat Betawi. Nah, bisa ingatkan kembali buku-buku kita tentang rumah adat ataupun tentang keberagaman yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kita lanjut, keberagaman yang lain yaitu bahasa daerah dan makanan khasnya. Nah, tentunya di Indonesia itu memiliki keragaman budaya yang menyebabkan bahasa daerah dan makanan khasnya juga beragam. Nah, contohnya bisa kita baca bersama dari Nanggro Aceh Darussalam. Bahasa daerahnya adalah Aceh Gayo. Nah, lagu daerahnya di sini juga ada dan makanan khasnya juga ada. Begitu juga dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dari Jawa, Jogja. Nah, bisa juga kamu baca buku kamu mulai dari tematik kelas 3 sampai kelas 4 kemarin sudah kita bahas juga, bisa dibaca-baca kembali. Nah, itulah materi kita pada hari ini tentang muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN terangkum dalam tematik 4F subtema 2. Baca kembali cetak kamu yang bersangkutan dengan materi tersebut. Jangan biarkan buku cetak kamu terlihat seperti baru, dan nantikan tugas untuk materi kita hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan kamu selama proses belajar mengajar dari rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semuanya. Sampai jumpa di materi berikutnya.